Nah, ayo ini benar nggak adanya zat terlarut yang C-nya menghalangi proses penguapan dari molekul pelarut. Benar ya? Gitu kan? Nah, karena kan Ya. adanya zat terlarut menurunkan tekanan uap, itu kan? Berarti yang C benar. Oke, terus yang D, sifat koligatif ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Benar nggak? Salah. Ya. Salah? Salah atau benar? Sifat koligatif ditentukan oleh jumlah. Kemarin bagaimana? Jumlah apa jenis? Ini berkaitan sama yang E, sifat koligatif tidak dipengaruhi oleh jenis. Nah, ini benar kan berarti? Yang D juga benar gitu kan? Ya sudah, berarti yang B yang tidak tepat. Ya memang ini kan larutan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada larutan. Nah, ini kan membedakan antara larutan dengan larutan, tidak bisa dibedakan gitu. Sama-sama larutan. Oke, lanjut yang nomor 2 ya. Zat terlarut dalam larutan menyebabkan apa? Adanya zat terlarut di dalam larutan menyebabkan A. Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Benar? Ya, barusan ini kan ya? Nah, nyambung dengan yang pembahasan atas ini. Yang A yang benar. Lanjut yang C, yang 3. Sifat berikut yang tidak termasuk sifat koligatif larutan. Gampang banget. Ayo, mana? Ayo. C. Yang mana? C. Yang E. Oh iya, hanya tekanan osmotik gitu ya. Harusnya kan penurunan tekanan. Oh iya. Oh ya enggak, Re. Ini enggak ada penurunan. Yang C ya. Karena dengan zat terlarut itu bukan berkaitan dengan itunya. Apakah tekanan osmotiknya menurun atau tidak. Bukan. Gitu ya. Yang C ya. Enggak ada. Terus yang nomor 4 ayo. Sifat larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut. Jumlah zat terlarut. Bukan pelarut ya. Oke. Ya. Yuk lanjut nomor 5. Yuk mana ini? Perubahan titik beku. Yang mana? Ini kan kemarin padat. Padat. Ini cair. Ini gas. Ya. Yang titik beku perubahan dari mana ke mana? Bingung. Tadi kan ini kan. Yang ini adalah T. B 0. Gitu kan. Yang ini adalah TB. Di mana TB itu pasti lebih besar dibandingkan TB 0. Nah, TB 0 air itu kan biasanya 100 derajat Celcius. Nah, makanya jika adanya zat terlarut, maka ini pasti akan selalu lebih besar dari 100 derajat Celcius, gitu kan? Nah, kalau titik beku berarti kan kaitannya dengan padat ke cair atau cair ke padat, gitu kan? Nah, berarti yang ini, yang G ini adalah miliknya T. F-nya siapa? Pelarut atau larutan? Yang depan sini. Yang titik T berarti miliknya air murni gitu kan? 0 kan? Ya. Yang A ini, yang F ini, F ke A ini adalah T. F. Punyanya larutan. Yuk. Antara TF dibandingkan dengan TF0, lebih besar siapa? Ini suhunya dari sini ke sini, dari kanan ke kiri semakin besar. Berarti TF atau TF0? TF0. Air membeku pada suhu berapa biasanya? 0. 0 derajat Celcius. Maka di sini TF larutan akan minus gitu kan? Selalu lebih kecil. Maka yang namanya perubahan, berarti deltanya. Mana? Ini kan berarti kan kemarin delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF gitu ya? Tidak kecepatan ya? Karena kan TF0-nya lebih besar. Nah, sedangkan ini delta TB kebalikannya. Karena TB-nya lebih besar, maka TB dikurangi TB 0. Ya. Nah, berarti kan ini kan, ini dari C ke D ini adalah
delta T B gitu kan? Nah, yang ditanyakan adalah delta TF, berarti yang mana? Kelihatan kan gambarnya? Ya, Bonisa besarkan itu. Yang D sama Ini CD karena ini TB 0, ini TB. Kan delta itu kan TB dikurangi TB 0. Maka ini kan CD ini adalah delta TB. Yang ditanyakan adalah delta TF. Yang mana? A ke B. A ke B gitu kan? Iya. Yang lainnya. Berapa orang ini yang gabung? Loh, sudah 19 orang kok. Ayo. Ayo, gimana? Masih ada yang bingung? Silakan ngomong. Habis itu kita tes formatif gitu kan, minggu depan, soalnya materinya sudah habis. Gitu. Bingung, Bu. Yang mana? Mulai mana Bu Nisa harus mengulangi? Bingungnya mulai mana? Yang mana? Yang mana? Ini tadi delta TF itu kan pengurangan dari TF0 dikurangi TF saja gitu kan, TF larutan. Maka kan ini kan TF, yang A itu, titik A. Yang B adalah TF0. Berarti yang namanya perubahan delta, berarti kan dari A ke B ini gitu kan? Terus mana yang bingungnya? Mana yang dibingungkan? Nggak ada sudah? Kalau nggak ada, Bonisa lanjut, tinggal. Wes? Ya, lanjut, Bu. Ya, Bu. Ya. Kita ke teori saja dulu. Kalau perhitungan nanti itu bisa kok, insya Allah. Nah, ini Wes, boleh dulu dah ini. Campuran input yang membentuk larutan dengan titik didih paling rendah. Yuk, coba. Titik didih paling rendah. Tadi bagaimana penambahan zat terlarut ke dalam larutan menyebabkan titik didihnya bagaimana? Meningkat atau menurun? Dengan penambahan zat terlarut ke dalam larutan menyebabkan sifat koligatif titik didihnya bagaimana? Naik atau semakin turun? Bingung, Rek? Bagaimana sih sifat koligatif ada berapa? Sifat koligatif ada berapa? Jawab, ayo. Nggak apa-apa. Ayo, sifat koligatif ada berapa? ada 4. Ada 4. Apa saja? 1. Penurunan tekanan uap jenis Penurunan tekanan uap. Jadi, sebentar satu-satu. Kenaikan titik didih. Ya, sebentar satu-satu ya. Penurunan tekanan uap. Nah, jadi dengan adanya zat terlarut dimasukkan ke pelarut, membentuk larutan, berarti tekanan uapnya akan semakin menurun, gitu kan? Penurunan tekanan uap. Nah, terus yang kedua, sifat koligatif yang kedua apa? Kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih. Berarti penambahan zat terlarut akan menyebabkan titik didihnya Banyak. tambah naik, gitu kan? Nah, terus yang ketiga. penurunan titik beku larutan. Penurunan Partikel titik zat beku. terlarut. Nah, berarti kalau ditambahkan zat terlarut, titik bekunya akan Turun. menurun, kan penurunan titik beku gitu kan? Ya, baru tekanan osmotik. Iya. Tekanan osmotik itu kan berkaitan hanya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi gitu kan? Sudah. Sekarang kalau ditanyakan, yang titik didih mana yang paling rendah? Larutan dengan titik didih yang paling rendah mana? Berarti yang kira-kira seperti apa? Paling rendah. Titik didih yang paling rendah. Berarti yang banyak zat larutnya atau yang paling kecil? Kecil. Nah, yang paling kecil kan? Yang paling sedikit titik zat larutnya kan? Ya. Penambahan zat larut menyebabkan kenaikan titik didih. Jadi semakin banyak zat larutnya, titik didihnya semakin tinggi gitu kan?
Nah, kalau yang ditanyakan paling rendah, berarti yang ditanyakan adalah penambahan zat larut yang paling sedikit. Nah, kan kalian taunya delta TB gitu ya, molalitas kali KB gitu kan. Nah, M-nya kan ini kan, M-nya ini, molalitasnya ini, konsentrasi zat larutnya yang paling kecil. Nah, sekarang kira-kira dari A, B, C, D, E ini yang memiliki molalitas paling kecil yang siapa? C. Kita harus menghitung satu persatu? Sebenarnya nggak usah gitu, nggak usah kalau kayak gini nih. Bisa kita kasih trik. Tuh, ada triknya. Nah, kemarin kan kalian sudah membahas itu. Kita kan sudah bahas tentang elektrolit sama non-elektrolit, itu ya. Kalau non-elektrolit tanpa ada I, tidak ada I-nya kan? Ya, kalau non-elektrolit. Nah, sedangkan kalau elektrolit ada faktor Van Hoff-nya, ada I-nya. Berarti kalau misalnya M kali KB kali I, dibandingkan yang rumus hanya M kali KB, lebih besar mana? Yang non-elektrolit atau yang elektrolit? Yang dikalikan I atau yang tidak dikalikan I? I-nya kan pasti bilang Yang berat mulai dari 2. non-elektrolit. Yang non-elektrolit yang lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih Yang rendah, Bu. Lebih rendah. Sebentar. Ini misalnya Bu Desa ibaratkan KB-nya itu sama dengan 2 ya. Oke, KB-nya 2. Dengan molalitas yang sama. Misalnya sini molalitasnya adalah 3. Ini molalitasnya yang elektrolit juga 3. Nah, ini kalau non-elektrolit berarti kan tinggal 3 kali 2 sama dengan 6, gitu kan? Ya. Nah, kalau elektrolit berarti kan masih ada I-nya di sini. Nah, I-nya itu minimal itu angkanya sama dengan 2. Berarti kalau misalnya kita ambil misalnya sini 2, berarti ini berapa harganya? 3 kali 2 kali 2. 24. Boh, piro? 12. 12. Nah, berarti kira-kira sifat koligatif elektrolit dibandingkan yang non-elektrolit lebih besaran siapa? Non-elektrolit. 12 sama 6 lebih besaran Elektrolit, Bu. siapa? 12 sama 6 itu lebih besaran siapa, Rek? 12. 12. Berarti kan yang elektrolit itu akan selalu lebih besar gitu loh. Besar. Paham? Paham. Ya, bingung? Paham, Bu. Paham? Ini perlu diulangi enggak? Bisa buat garis kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, ini ulangi ya. Ini larutan non-elektrolit. Ini larutan yang elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit kita ambil yang itu dah, delta TB ya. Delta TB ini kan tadi rumusnya M kali K gitu kan. Kali. Nah, sedangkan yang ini delta TB rumusnya pasti ada faktor Van Hoff-nya. Berarti M kali KB kali I gitu kan. I itu minimal harganya pasti 2 karena kan misalnya NaCl berarti kan periode nomor 1 Na plus 1 Cl min kemarin itu kan berarti 2 ya. Oke, misalnya sini Bu Nisa misalkan N-nya itu sama-sama 3 sama-sama 3. KB itu pasti harganya sama gitu. Oke, ini 2. Juga 2. Nah, kalau ini kan perhitungannya berarti mandek kan sampai sini 3 kali 2 saja. Berarti ini 6. Nah, kalau yang ini ada faktor Van Hoff-nya. Ini harganya 2 misalnya. Ini 12. Nah, 12. Ini yang elektrolit itu akan selalu lebih besar dibandingkan elektrolit. Halo. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah titik-titik paling rendah. Berarti kira-kira miliknya non-elektrolit atau elektrolit? Non-elektrolit. Non-elektrolit. Berarti kalian coret yang elektrolit. Mana yang termasuk elektrolit di sini?
Sudah kelihatan kan? Pasti KC Sudah. ini nggak mungkin berarti yang B ini. Nah, ini kan glukosa, sukrosa, urea itu kan non elektrolit semua. Ya udah, berarti kita bandingkan A, C, D sama E. Tuh, yang lebih kecil. Oke, ini 2 mol dalam 1000 gram air. Berarti molalitasnya berapa? 2/1000 kan ya? Molalitas itu. Ya. Berarti berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 molal. Nah, terus yang ini 2 gram glukosa dalam 500 gram air. Nih, berarti cari molalitasnya berapa? 2 per 180 gitu kan? Dikalikan 1000 500. per 500. Ya, itu kan masih gram, Mbak. Berarti kan gitu kan? Hitung ini berapa? Nah, ini kan 2. Ya, ini 2 per 180. Berarti 1/90 1/9. ya. 1/90. 1/90, 2, ayo langsung kalkulator lah. Ayo, silakan. Ada yang kalkulator. 2/90 berarti berapa? 1/18 ya? Benar? 1/45. Oh, 1/45. Oke, 1/45 itu berapa, Wes? Langsung aja. Berapa koma? Berapa? 1 dibagi 45 berapa? 0,02. 0,02. 02. Oke, yang ini 1 kalikan 2 berarti. Ya, benar? Ini kan N. Ya. Nah, 1 dikalikan 1000/500 itu ya. Berarti 2 molal ya. Bisa langsung, Rek? Ini oret-oretan apa yang nggak bisa dibaca lah. Ya, 2 molal ya. Oke. Ya. 2/20 berarti ini ya. Bisa? Cepat. 2 kali 1000/100 ya. Yang ini kan 10. Oh, berarti 20 molal gitu kan? Nah, sekarang yang ini 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Min 3 ini. Yang ini 0,02 atau 2 kali 10. Ya, berapa ini tadi? 0,02. 02. 2 kali 10 pangkat min 2 kan? Yang ini 2 molal, ini 20. Yang paling kecil berarti kan yang kita cari. Yang siapa berarti? Yang Ya, kecil. Iya, yang kan 10 pangkat min 3 dibanding 10 pangkat min 2. Berarti kan ini lebih rendah. Berarti A jawabannya. Gitu. Paham dari sini? Nah, terus kalau misalnya dari soal ini diganti titik yang paling tinggi, berarti kira-kira miliknya siapa? Yang elektron 20 itu. Oh, itu dari A, B, C, D, E loh. yang elektrolit. Iya, yang mana elektrolit? Yang B. Iya, yang B, yang titik D yang paling tinggi. Ya, kecuali kalau opsi B dihilangkan. Opsi B dihilangkan berarti yang E gitu kan? Iya. Udah paham, Rek? Paham. Nah, oke. Kita sampai jam berapa? 8:10. 8:10. Oke, lanjut dah. Nah, ini. Yuk, nomor 10 dah ini. Larutan yang titik bekunya paling tinggi. Yuk, tadi yang ditanyakan di sini, yang nomor 7, titik didih paling rendah. Titik didih ya. Nah, yang nomor 10 sekarang, titik beku. Yang paling tinggi. Yuk, tadi bagaimana dengan penambahan zat larut menyebabkan titik bekunya bagaimana?
Menurun. Nah, menurun gitu kan. Nah, jadi semakin banyak zat terlarutnya pasti akan semakin menurun. Nah, sekarang ini yang ditanyakan Menurun. yang paling tinggi. Berarti yang zat terlarutnya paling Yang banyak, dua. paling yang paling kecil sedikit itu kan. Berarti dua adalah jawabannya. Gampang kan kalau tahu stepnya? Gampang. Oke, yuk 11 sekarang. Larutan berikut yang isotonis. Apa kemarin isotonis? Oh, sudah ini. Yang P-nya sama gitu kan? P1 sama dengan P2 gitu ya. Yang P-nya sama. Oke, jadi P-nya siapa? Isotonis dengan urea. P urea. Gitu kan ya? Ini P-nya siapa? Ya berarti kan antara A, B, C, D, E gitu kan? Oke. P itu apa rumusnya? Tekanan osmotik itu? Apa? M besar ya molaritas. M plus Ya. T Jawabannya gitu kan? Sudah bisa itu. MRT gitu ya. Oke, ini kita masukkan sudah. Ini adalah 2. Nah, ini kan juga MRT. Ya, Bu. Nah, caranya gimana? MRT. Caranya MRT sama dengan MRT kali I. Nah, ini kan ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit, glukosa. Berarti kalau elektrolit ada faktor Van Hoff-nya, I-nya, gitu kan? Nah, ini kan cara yang 2. Nah, di sini kan sedangkan ini kan molaritasnya kan tidak ada yang 2. Berarti otomatis ini harus 1 dikalikan berapa I-nya? Biar sama dengan 2. 2. Yang sama dengan 2. Berarti siapa? A, B, C, D, E. Yang pinter kabeh. NaCl. Dapat 100 semua nanti ini ulangan. Amin. Oke, lanjut. Dibantu Bu Nisa ya Bu kalau ulangan. Ya enggak dong. Kapan ulangannya? 13. Minggu Ya minggu depan. depan. Yuk 13 ya. Titik didih tertinggi. Ya, gimana? Kelihatan. Gimana tadi titik didih apa nih? Will end 10 menit ya enggak apa-apa. Ya. Titik didih tertinggi berarti yang elektrolit atau non? Yang Elektrolit. Yang elektrolit. Yang elektrolit yang paling banyak gitu kan? Oke, kalau gitu yang berarti ini bukan, gitu kan? Ini bukan. Oh, ini anu ya, bukan. Ini elektrolit lemah. Yang BaCl. Yang mana? Yang B. Kenapa? Karena apa? Iya benar kok yang B. Yang lainnya gimana jawabnya? Halo Re, ayo. Apa? Ayo. Karena faktor Van Hoff-nya banyak. Yang B. Karena BaCl kan larutan elektrolit. Elektrolit kuat. Ini kan juga elektrolit kuat. Juga elektrolit kuat, gitu kan? Ini elektrolit lemah. Ini sama aja dengan ini ya, CH3COH sama kok. Kan C-nya 2, ini kan juga C-nya 2. Gitu. Oh, enggak maksudnya mirip dengan yang ini, gitu loh. Nah, B berarti kita bandingkan yang ini kan, tinggal ini kan A sama B, I-nya ini adalah 2, yang ini I-nya 3 gitu kan? BaCl2, paham ya ini? I-nya sama. Oh iya. Nah, kan yang titik didih tertinggi. Kalau yang NaCl tuh I-nya berapa, Bu? 2 kan? Na plus sama Cl min 1 Na plus 1 Cl min. Berarti kan I-nya 2. Oh iya. Alfa Kalau BaCl 3. Ya. Oke, berarti kan yang I-nya ini kan sama-sama molaritasnya sama kan? Nah, berarti kan 0,1 kali 2 Iya. 2. Ini 0,1 kali 3 0,3. Berarti kan yang paling tinggi adalah yang B, gitu kan? B. Ya, paham, Re?
Oke, ini tadi mirip dengan itu. Nah, usah ada. Langsung ini aja yuk. Nomor 18. Nomor 18. Ayo, mana? Semi perlaku. Ini kaitannya sama osmotik, tekanan osmotik. Nah, mana? Siapa yang mengalir? Molekul pelarutnya atau terlarutnya? Pelarut. Molekul pelarut. Mengalir dari mana? Konsentrasi yang lebih rendah atau yang lebih tinggi? Rendah ke tinggi atau tinggi ke tinggi? Rendah. Hah? Rendah. Rendah ke tinggi. Berarti yang mana? A, B, C, D, E. Yang jelas ini bukan ya. Wes, ini bisa bantu. Pasti yang air. Oh, ini air dan gula. Berarti wes cari A dan B. Yang mana dah? Yang A. Ah, X3. Yang A gitu kan. Karena X itu 5% Ya. lebih rendah daripada 20. Berarti alirannya dari X ke Y. rendah ke tinggi. Air. Yeay. Nah, udah ini banyak soal-soalnya. Nah, oke. Ini soal terakhir. Tapi ini gampang bisa dibaca sendiri ya. Nggak usah sudah. Ini gampang kok. Gampang kok. Iya gampang memang. Nggak ada yang susah ini. Istilahnya ini ya titik didih paling rendah. Pokoknya kalian sering-sering lari ke belakang aja. Terpikir gitu. Nah ini tadi sudah bunyi record. Nanti kalau kalian mau mengulang lagi tadi yang kecepatan silakan lihat YouTube gitu ya. Bu Nisa share nanti linknya. Udah ya. Iya. Bu Nisa akhiri. Sebentar Bu Nisa mau screenshot siapa yang hadir hari ini. Ibu. Oh, pesan. Ya sabar. Waduh. Bu, saya hadir dah, Bu. Ya alhamdulillah. Bu, itu ya yang susah pas ngitung-ngitung gitu, Bu. Udah tahu. Nah, ini berarti kan perhitungan matematikanya juga perlu dilatih. Yang molaritas Gimana? itu bingung. Apa? Ya apa? Tinggal masukin rumusnya. Iya, tinggal masukin rumusnya. Masalahnya rumusnya nggak hafal. Ya kan nanti bisa kalian lihat ulangannya itu. Apa soal? Kebanyakan pastinya Jelas. kita ya ini apa namanya bukan banyak hitungannya. Konsep kayak tadi itu menuntut kalian untuk berpikir. Jadi yang tadi Iya, Bu. itu pasti itu. Nah, oke, sudah selesai. Bu Nisa akhir ya. Oke, bisa diakhiri. Assalamualaikum Terima kasih, Penisa. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.